pemuda Kristen zaman sekarang banyak mengalami perubahan dan menjalani pola kehidupan yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Apalagi sekarang dikenal dengan era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informatika. Tapi sangat disayangkan ketika kemajuan teknologi dan informatika dipersalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka situs porno, menyebarkan berita kebohongan, menyebarkan kebencian dengan mengatasnamakan agama tertentu untuk kepentingan suatu golongan, dan masih banyak lagi. Ingat nih, ketika berbicara tentang dosa, kita akan mengalami yang namanya masalah. Akibat yang terjadi, kita akan jauh dari kasih karunia Allah. Pergaulan yang buruk yang menjadi alasan banyak pemuda Kristen terjebak dengan yang namanya dosa. Nah, dalam pergaulan yang buruk itu, mereka akan diperhadapkan dengan kebebasan dalam berbuat. Ada kenikmatan atau kepuasan sesaat yang akan membawa semakin terjerumus ke dalam dosa. Karena dalam Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Pemuda Kristen dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pergaulan. Tapi sangat disayangkan banyak pemuda Kristen yang tidak menyadari dengan hal itu. Banyak pemuda Kristen yang menjadi penyebab atau sumber dari masalah, bukan menjadi pemecah masalah atau pemberi solusi masalah. Banyak juga pemuda Kristen terlibat dalam pergaulan bebas, narkoba, pornografi, judi, mabuk-mabukan, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Menunjukkan kerohanian yang dangkal dan tidak berakar dalam iman Kristiani. Gereja berperan penting untuk perkembangan iman. Gereja yang pada umumnya kita tahu banyak orang percaya dan tidak semua percaya Tuhan. Mengapa demikian? Karena banyak manusia zaman sekarang itu, khususnya orang Kristen, yang berlindung dalam pelayanan gereja itu hanya untuk mencari yang namanya itu popularitas semata. Banyak banget sih sekarang orang Kristen yang menjadikan gereja sebagai fungsi gedungnya saja. Contohnya sebagai rutinitas ibadah tiap Sabat. Sebagai pemuda Kristen, kita harus mempunyai iman yang kuat. Sebenarnya, bad lifestyle bukan baru terjadi sekarang dan tidak terbatas hanya kepada orang-orang muda saja. Nah, sejak zaman perjanjian lama, banyak orang itu senang berpesta dan juga melakukan seks bebas. Mereka melaraskan pola hidupnya seturut tren agar kelihatan gaul. Demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan, popularitas di antara teman-teman sebaya, atau kekuasaan pribadi. Di era modern, tekanan iklim usaha global serta kurangnya komunikasi atau perhatian dalam keluarga bisa menjadi akar gaya hidup ini. Nah, ini tuh berlawanan dengan spekulasi manusia. Dunia itu tidak bisa menjadi lebih baik. Namun, dunia itu semakin jauh masuk ke yang namanya dalam bahaya. Dan kabar baiknya adalah bahwa Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita kuasa khusus untuk menyatakan pekabarannya kepada dunia. Nah, pelajaran sahabat kita untuk pekan ini dalam sahabat yang ke-9 berjudul Lari untuk Hidupmu. Sebelum kita lanjut diskusi kita perkenalan diri dulu. Boleh. Aku Aurel. Aku Jonathan. Aku Beauty. Dan aku Ludwig. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu buku yang terbuka. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-9. Judulnya itu adalah Lari untuk Hidupmu. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 18 ayat 4 dan 5. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Sebuah kutipan di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 637, tetapi tidak seorang pun dibiarkan menderita murka Allah sebelum kebenaran dinyatakan ke dalam pikiran dan hati nuraninya dan ditolaknya. Banyak yang tidak pernah mempunyai kesempatan mendengar kebenaran khusus zaman ini. Nih, kewajiban hukum keempat itu belum pernah dibukakan di hadapan mereka dalam terang yang sesungguhnya.
Dia yang dapat membaca setiap hati dan yang menguji setiap motif, tidak akan membiarkan mereka yang rindu akan pengetahuan kebenaran tertipu mengenai masalah pertentangan ini. Perintah itu tidak dipaksakan secara membabi buta. Setiap orang harus mempunyai cukup terang untuk mengambil keputusan dengan baik. Nih guys, kalian tahu nggak sih? Nih, buku Wahyu mencakup penglihatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes, sementara Yohanes diasingkan di Pulau Patmos. Setahu aku itu adalah Patmos itu masih ada hingga hari ini. Oh iya? Itu adalah pulau kecil di antara pulau yang menyebar di Laut Aegea di dekat pantai barat Turki. Turki. Kekaisaran Roma terkadang mencari wilayah seperti Pulau Patmos untuk mengasingkan tawanan politik dan saingan agama. Karena di sana mereka tidak memiliki hak legal juga akses kepada massa. Nah, menurut beberapa catatan sejarawan, Yohanes dipercaya berusia sekitar 90 tahun ketika oleh Kaisar Domitian dia diasingkan ke Pulau Patmos selama 2 tahun. Nah, pada masa inilah Allah memberikan penglihatannya tentang akhir zaman. Nah, aku mau tahu nih pendapat dari kita semua. Oh, Pendapat apa tuh? Aku tahu. aku juga tahu. Pasti dari pendapat, apakah pendapatmu yang ada di buku kan? Iya benar. Betul banget nih. Ini kayaknya udah hafal di segmen 2 itu isinya apa. Jadi gini guys, di apakah pendapatmu nih dikatakan, ketika bencana alam meninggalkan jejak kehancuran dan reruntuhan, satu pertanyaan yang pertama kali ditanyakan orang adalah, apakah ada peringatan yang memadai? Nah, pertanyaan ini tidak akan pernah ditanyakan kepada Tuhan ketika dia membawa penghakiman kepada manusia. Dia selalu memberikan peringatan. Nah, di sini ada nih peringatan juga. Berikut beberapa peringatan yang Allah berikan sebelum datangnya penghancuran. Sesuaikan orang dengan ayat Alkitab di mana peringatan itu ditemukan. Nah, nih, kalau Nuh ini peringatannya apa nih? Kira-kira kalau dengan hubungan dengan Nuh? Kalau Nuh, kalau kita baca dari Alkitab ya, kisah Nuh itu kan Nuh di situ memperingatkan kepada semua umat manusia ya untuk masuk ikut dia ke dalam kapal. Cuman itu udah diperingatkan, cuman nggak ada yang dengar, malah sangka dia itu orang gila. Kan. Kalau Nuh sih itu. Kalau Firaun kita tahu ya dari Keluaran lu dikasih 10 tulah, 10 tulah. tapi dia tetap aja Nggak mau melepaskan bangsa Israel. bahkan habis dikasih tulah ke 10 tetap aja masih dikejar kan. Iya, benar. Iya. Kalau ini nih, dari Lot nih, coba. Beauty tau nggak? Dari Lot. Ya kalau dari Lot sebenarnya Tuhan sudah memberikan peringatan, tapi sebenarnya kalau kita tahu Abraham juga menanya untuk kesempatan kan. Dia bernegosiasi gitu. Tanpa dia sadari dia sedang bernegosiasi dengan Tuhan untuk menyelamatkan tempat tinggal di mana Lot berada. Tapi dengan itu juga sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan peringatan kepada keluarga Lot untuk keluar dari sana. Tapi siapa yang tinggal? Siapa yang Istrinya. Istri. Lo dikirim ya 2 malaikat ke tempat tinggal dia kan? Benar. Udah ada bodyguardnya ya, tapi masih aja gitu. Nah, satu lagi nih, tentang Niniwe. Coba Jonathan tahu nggak? Tahu kan Niniwe? Kisah Tahu, Niniwe. itu Oh, kisah apa? tentang peringatan bahwa di Niniwe itu mereka sudah melakukan banyak sekali kejahatan. Tapi dikirim Yunus untuk mengabarkan apa itu sebuah peringatan mungkin ya ke orang-orang di Niniwe supaya mereka mau bertobat. Nah, itu sih. Bertobat gak? Mereka bertobat. Bertobat. Ini mereka bertobat. Nah guys, dari pernyataan yang udah kita bahas tadi nih, kira-kira apa sih hubungannya dengan judul pelajaran kita, Lari untuk Hidupmu? Mending kita diskusi aja deh sama mereka. Iya, biar kan? gak tambah bingung. Tapi guys, gue gak bisa ikut diskusi nih. Maaf ya, titip sama-sama pendeta. Oke. Dan jangan lupa ya guys, nanti sharing diskusinya lewat Oke. grup. Oke, Thank you, oke. guys. Belajar next episode. Yuk, see you next episode. Bye-bye. Dadah. Oke guys, meskipun si Beauty sedang pergi, tapi kalian jangan kemana-mana ya. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama kita semua dan juga ada Pak Pendeta Binisam. Salam Pak Salam, Pendeta. Pendeta. Halo, Pendeta. Hai guys semua, Baik. sehat-sehat semua. Sehat gitu lah. Nah, Pak Pendeta kita langsung aja ya. Karena aku udah gak sabar banget denger jawaban dari Pak Pendeta. Jadi, kan judul pelajaran kita itu lari untuk hidupmu. Maksudnya apa ya, Pendeta? Iya, banyak orang sekarang ini yang terlena dengan kehidupannya sendiri.
Maksudnya ya udah, hidup ini hanya dia senang aja sendiri, dia lakukan semua sendiri. Dia tidak tahu bahwa dunia ini juga akan berakhir. Tuhan udah kasih peringatan-peringatan kepada kita, tapi kadang-kadang mungkin rasanya itu biasa saja. Jadi tidak tahu bahwa sebenarnya sudah ada peringatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita itu boleh bersiap-siap untuk hari-hari yang semakin sulit, bahkan sampai pada kedatangannya. Jonathan ingin bertanya. Tadi kan kita sudah sedikit berdiskusi tentang peringatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan dari judulnya juga, lari untuk hidupmu. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari pertanyaan Aurel. Maksudnya itu, kita mau lari kemana gitu? Tujuannya itu apa? Kita mau lari. Maunya kemana? Iya, banyak ya sekarang. Dulu orang dengan tsunami yang menggemparkan dunia, mati sekian banyak. Ya. Sekarang pandemik virus, ya, virus SARS-2 ya, atau COVID-19 itu banyak yang meninggalnya. Jadi sebenarnya kan ini tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita untuk dunia ini akan berakhir. Dunia ini akan berakhir. Bahwa kita harus siap-siap. Pekabaran dari malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga itu berjalan, dan ketiga itu sedang berjalan. Jadi peringatan-peringatan sudah diberikan kepada kita. Pelajaran sekolah sahabat kita memberikan pada kita dalam buku Wahyu pasal 14 secara khusus bahwa katakan sudah rubuh Babel, ya, jadi keluar dari Babel dan sebagainya, itu kan menggambarkan kepada kita bahwa jangan terlena loh dengan kehidupan kita ini. Ada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan. Jangan kita katakan misalnya seperti pandemik sekarang ini, itu konspirasi aja, itu tanpa kita sadari bahwa itu adalah peringatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bersiap sedia. Jadi kita jangan hanya diam di tempat, atau dengan istilah lain dengan jalan pelan. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan lari. Nah, ternyata kalau misalnya kita lihat dari buku cornerstone kita, di situ ada bagian ke dalam cerita, selidiki ayat-ayat tersebut dengan menggunakan petunjuk pada bagian keluar cerita. Nah, di situ disebutkan kata Babel. Kata Babel berasal dari sebuah tempat kuno yang disebut Mesopotamia. Babel adalah kota pusatnya, sebuah tempat yang terkenal karena sensualitasnya, percabulannya, dan kemewahan. Sekarang kita sudah tahu apa arti dari kata Babel. Nah, menurut kita nih, mungkin ada yang berpendapat atau mungkin pendeta bisa menjawabnya, mengapa Allah menyebut sistem dosa dunia ini dengan nama Babel? Ada yang menjawab Mungkin atau? Karena ini apa? Di kota Babel itu sudah mendefinisikan banyak sekali kejahatan yang terjadi. Makanya seperti yang tadi didefinisikan itu dengan Babel karena banyak sekali kejahatan yang terjadi di Babel itu. Babel itu sudah menggambarkan kejahatan dunia. Gimana pendeta? Iya, kita tahu bahwa awal Babel itu ya kacauan kan, pada waktu bangunan Babel, kemudian ada kota Babel pada waktu bangun dengan keindahannya, dengan segala sesuatu, tapi dari pihak juga akhirnya mereka juga melupakan diri mereka yang akhirnya jatuh. Buku Wahyu menggambarkan kepada kita bahwa Babel itu sudah rubuh, dengan kata lain bahwa jangan anggap bahwa dunia ini sudah enak-enak saja, keluar loh, ya. Lari keluar dari Babel itu, lari keluar daripada kenikmatan dunia ini yang kita rasa bahwa wah kita enak nih menikmati dunia ini, kita bisa menikmati segala sesuatunya dengan baik tanpa kita tahu bahwa ada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita lari dari dunia ini. Maksudnya kita keluar dari dunia ini karena memang dunia ini kan memberikan kepada kita satu kepastian bahwa ini akan hancur nantinya. Ya, kalau kita baca Wahyu pasal 14 ayat yang ke-8. Wahyu 14 ayat 8. Boleh baca? Siapa? Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Iya, jadi Babel itu lambang kejayaan, lambang ini kan, tapi lain pihak juga lambang daripada segala sesuatu yang tidak baik di sana. Jadi itu akan hancur, menggambarkan kepada hancurnya segala sesuatu yang mungkin kita banggakan selama ini, kita agungkan selama ini. Jadi pelajaran kita untuk katakan bahwa diperingatkan supaya kita keluar daripadanya. Aku mau nanya juga pendeta.
Di Wahyu 18 ayat 3. Di situ malaikat berkata bahwa dunia telah melakukan perzinahan dengan Babel. Nah, perzinahan itu kan terjadi ketika dua orang manusia yang tidak diikat dengan hubungan pernikahan melakukan seks. Mengapa malaikat dalam Wahyu 18 menggunakan istilah yang kuat itu untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam dunia? Iya, ada satu pemberian di dalam buku Wahyu yang memberi kepada kita bahwa Babel itu lambang pada kekacauan, lambang pada keduniawian yang sangat demikian. Kemudian ada lambang juga gereja, ya, ada gereja lambangkan dengan perempuan, ya. Gereja yang benar adalah perempuan yang suci, gereja yang tidak benar itu lambang daripada perempuan sundal, ya. Menggambarkan kalau ini sudah mulai bergabung perempuan sundal dengan Babel yang dengan segala kenikmatannya, kemudian ada gabungan-gabungan lain di dalamnya, seolah-olah kan ya udahlah semuanya ini enak, ya, semuanya enak. Kalaupun ada pemaksaan untuk kita melupakan sabat Tuhan, untuk melupakan hari Sabat, hari ketujuh mana kita harus sucikan dan lain sebagainya, kita rasa udah nggak apa-apa kok, ya. Yang lain juga begitu, ya. Apalagi sudah membandingkannya dengan orang lain. Yang lain juga nggak apa-apa kok. Kenapa kita harus begini, ya? Padahal katakan pelajaran kita pada saat ini memberikan dengan tegas bahwa kita harus keluar dari itu. Kita harus keluar dari itu. Kita harus lari dari hal-hal demikian. Jangan kita justru terbuai di dalamnya. Kalau kita terbuai di dalamnya, pada waktu dunia ini memang dihancurkan, ya kita bisa ikut di dalam dunia ini. Nah, sehubungan dengan Babel nih. Sebelum ke Pak Pendeta, aku pengen nanya ke kalian nih. Babel itu kan sudah lambang kejahatan, lambang kekacauan. Nah, kira-kira di kehidupan kalian saat ini masih ada nggak sih yang namanya Babel itu? Ada. Apa mungkin dari film kalian, acara yang kalian tonton, itu musik, atau mungkin pergaulan kalian masih ada nggak sih kira-kira? Kalau gue berbagi ya, Babel di hidup HP, terus film-film, drama-drama Korea, terus itu masih menjadi Babel di kehidupan gue. Kalau itu gimana? Sama sih, nggak jauh-jauh kalau anak muda zaman sekarang sama namanya musik, media sosial, yang di HP lah, film, tontonan, sama yang paling utama circle, lingkup pertemanan. Nah Jadi itu kadang masih ada yang suka toksik. Nah itu kadang tuh jadi terbuai, kita ikut malah jatuh ke kayak teman-teman suka ngajak nongkrong waktu hari Sabat. Nah itu kan membuat kita jatuh gitu loh. Jadi seperti Babel. Ya aku juga sama sih. Kayak circle itu, pertemanan itu memang masih sering banget sih. Babel ini masih sering banget lewat di kehidupan. Nah kira-kira nih sehubungan dengan, kan kami tadi sudah bercerita kalau Babel itu masih ada juga dalam kehidupan kita. Nah kira-kira nih Pak Pendeta, bagaimana sih cara kita anak-anak muda sekarang ini untuk mengatasi itu? Untuk mengendalikan hawa nafsu kita gitu. Iya, mungkin yang perlu bagi kita bukan hanya orang muda ya. Karena kalau HP ya, yang senior juga mereka hanya kok ya, yang 80 tahun juga masih ngejung gitu. Ya. Jadi mungkin yang perlu bagi kita adalah membatasinya dengan baik. Ya. Batasinya dengan baik, kapan harus kita gunakan, kapan harus kita tidak gunakan, kemudian mana yang baik, yang memang kita perlu, mana yang tidak baik, yang memang kita tidak perlu. Jadi ada pertimbangan lain yang harus kita. Kemudian hal lain mungkin, mari coba kita alihkan untuk mencari hal yang menyenangkan, untuk menyelidiki hal-hal yang menyenangkan lainnya. Maksudnya begini, kan pada waktu kita baca Sekolah Sabat misalnya, Sekolah Sabat kita nih, ya, oh ini ada kata Babel, ya, oh Babel itu gimana sih, gitu ya, search aja kita waktu belajar Sekolah Sabat, kan itu kita akan dapatkan nanti, oh kejayaannya, hartanya, apa semuanya, kita akan dapat nanti di sana. Kemudian kita singgung juga mengenai Lot, ya, Niniwe kan ada tadi disinggung ya. Oh Niniwe itu sekarang di mana sih gitu ya? Ya. Apa sih kelebihannya, apa kekurangannya sampai mereka harus dibinasakan dan sebagainya? Itu akan nanti dengan sendiri kita akan asik dengan itu, ya, dengan itu. Memang kalau biasanya kalau udah nggak ngapa-ngapain, ambil HP, ya udah kita cari drakor gitu ya, atau ya.
boleh-boleh aja untuk ini kayaknya, tapi jangan sampai itu membuat kita terlena sehingga kita juga lupa lain. Tapi kalau untuk menghindari hal itu, mari coba cari yang positif. Ya. Teknologi bisa membawa hasil yang positif, bisa juga hasil yang negatif. Ya. Mari gunakan untuk hal-hal yang positif. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, memang akan jadi satu hal yang sulit bagi kita. Ya, akan kita nanti tergantung kepada itu dan sebagainya. Tapi kalau kita gunakan untuk hal positif, itu akan jauh lebih baik. Lutfik mungkin ada pertanyaan lagi. Paling mau nanya nih ke teman-teman, kan ini kan kalau misalnya zaman sekarang tuh tadi seperti singgung tentang globalisasi. Ya, globalisasi ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Kalau dampak negatifnya, ya seperti yang kita pelajari, Babel ya membuat kita terbuai dengan hawa nafsu dunia. Iya. Nah mungkin teman-teman nih bisa cerita atau mungkin ada pengalaman pribadi yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Pernah nggak sesuai sama judulnya kita lari? Maksudnya bukan dalam artian tuh kita terlepas. Pernah nggak ada waktu dulu kita pernah udah sampai terbuai, udah terlena. Nah sekarang udah berubah, udah bangkit. Mungkin pernah nggak? Pribadi kalau aku dulu ya, aku dulu ya. Paling aku pernah tuh dulu sukanya nonton film kartun. Apa-apa kartun sampai kadang kartunnya itu yang emang sebenarnya nggak harus ditonton ya ditonton gitu loh, yang maksudnya belum cukup umur atau apa. Atau nggak kadang jadi lupa sama semuanya, jadi terlena. Nah, sekarang ya karena udah bertambahnya usia ya udah mulai bertobat lah istilahnya. Nah itu sih contoh sederhananya. Nah mungkin kalau misalkan Jonathan atau Auril, jadi dulu itu pernah ya ngelakuin yang namanya tindakan jail tuh biasanya sering banget sih jail, karena kalau ngejalin orang ngelihat ekspresinya itu lucu gitu. Terlebih kalau orang-orang ngelihat aku ngejalin seseorang, mereka itu kayak misalkan wis lagi dong gitu, jadi kan kayak nungguin semangat pengen jalin orang lagi itu dulu. Tapi mulai sekarang mulai meninggalkan hal itu, supaya ternyata pujian yang mereka berikan ke aku itu sebenarnya tidak bagus juga, bukannya bikin motivasi buat diri sendiri, tapi ternyata itu bikin aku itu malah jadi nambah niat banget ngejailin, jadi itu bikin hal yang dampak negatif ternyata gitu. kalau Auril mungkin Kalau ada. aku di teknologi sih kayak dulu kalau komen gitu di post orang suka nggak mikir dulu. Netizen. Iya, jadi mereka mungkin aku anggapnya kayak apa sih coba gini doang, tapi mereka masuk hati, jadi mereka kayak jauhin aku atau mungkin jadi beda gitu sikapnya di sekitar aku gitu. Jadi sih sekarang udah mulai pikir dulu sebelum komen atau berkata-kata apa. Nah gimana tuh tanggapannya sama anak muda? Iya, asal jangan lepas dari sini masuk ke yang lepas dari karton, sekarang masuk ke film-film India gitu ya. Jangan juga, bukan demikian, tapi memang lepas untuk melepaskannya. Jadi iya, kita memang kadang-kadang terbuai dengan segala sesuatunya dengan teknologi yang ada ya. Bukan hanya kita, seperti yang tadi saya katakan ya, para senior kita juga banyak yang terbuai akhirnya dengan hal demikian. Tapi mari gunakan teknologi yang ada itu untuk satu hal yang positif bagi kita. Kemudian lainnya juga kadang-kadang pelajaran sekolah sahabat kita menyinggung kalau perebutan pacar juga sampai berantem gitu kan. Kan pelajaran sekolah sahabat kita menyinggung akan hal itu gitu. Iya. Ini di mana ininya gitu loh. Ya. Jadi harus tahu dengan jelas bahwa dulu saya begini, sekarang saya begini gitu ya. Kemudian musik juga ya. Dulu mungkin musik yang begitu kita tahu, itu nggak bagus, kita harus tinggalkan gitu loh. Ya kita harus tinggalkan musik itu dan beralih ke musik-musik yang memang baik, yang mengangkat kerohanian kita. Ya. Bukan berarti musik rohani itu baik juga, ada musik-musik rohani yang nada musiknya tidak baik ya. Oke, udah jelas ya. Diskusi kita udah mau berakhir. Pak Pendeta bisa kasih 1 atau 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat Cornerstone juga bisa selalu mengingatnya dan bisa tolong doakan kami, Pak Pendeta. Baik, kepada semua sahabat-sahabat remaja dan juga orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita bagian yang 9 ini, lari
untuk hidupmu, mari kita tinggalkan segala sesuatunya yang mengikat kepada dunia ini, karena jelas pekabaran yang diberikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita dari Wahyu pasal 14, secara khusus pelajaran mengenai pekabaran dari malaikat, 3 malaikat yang diberikan, dan kita lari untuk itu, kita hindarkan Babel dengan segala kesenangannya. Kalau kita sekarang dengan segala kesenangan dunia ini, kita lari kepada Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Dengan berdekat kepada Tuhan, maka hari demi hari kita akan lebih baik dan juga kita akan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Oke, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami terima kasih kepada Tuhan karena kasih Tuhan bagi kami yang mengajak kami untuk meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan kami dan juga amaran-amaran yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami harus lari demi untuk hidup kami. Bapa dalam surga, bersama-sama dengan semua orang-orang muda dimanapun mereka saat ini berada, yang sakit, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam keadaan kesusahan dan mereka berseru kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan kiranya menjawab doa-doa mereka, agar mereka pun boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio beserta Pak Pendeta Jenny. Terima kasih Pak Pendeta. Semangat terus dalam pelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.